Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang DRP ya, Drug Related Problem atau masalah terkait obat. Materi DRP ini diambil dari PCNE. PCNE adalah Pharmaceutical Care Network Eropa. Ya. Untuk DRP ini dibagi menjadi dua ya, aktual dan potensial. Kalau aktual itu masalah yang sedang terjadi berkaitan dengan terapi obat yang sedang diberikan pada pasien. Kalau potensial, masalah yang diperkirakan akan terjadi yang berkaitan dengan terapi obat yang sedang digunakan oleh pasien. Kalau aktual sedang terjadi, kalau potensial itu diperkirakan ya, kira-kira bisa terjadi begitu. Bedanya DRP aktual dan potensial. Bila sedang terjadi berarti aktual. Berarti bila masih dikira-kira, oh nanti kalau obat ini ketemu dengan obat ini jadi seperti ini, itu maksudnya DRP potensial. Nah, ini adalah klasifikasinya ya, PCNE. Untuk DRP ini dibagi menjadi 6. Ini dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, ini terjemahannya. Yang pertama adalah reaksi yang merugikan, kemudian masalah pemilihan obat, kemudian yang ketiga masalah dosis, yang keempat masalah penggunaan obat, yang kelima adalah masalah interaksi obat, dan yang keenam adalah lainnya. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah reaksi yang merugikan ya. Ini masalah pertama dari DRP, yaitu adanya alergi obat, kemudian efek samping obat dan efek toksik obat. Itu adalah reaksi yang merugikan dari obat itu sendiri. Kalau alergi kan tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua masalah pemilihan obat ya. Pemilihan obat ini kan harus tepat ya. Jadi tidak tepat indikasi ya. Tidak tepat indikasi berarti sakit pusing tapi tidak diberikan obat pusing ya. Merasa nyeri tapi tidak diberi anti nyeri ya, itu kan tidak tepat dengan indikasinya. Kemudian duplikasi ini contohnya menggunakan anti nyeri double, pakai asam mefenamat, pakai nadik juga, otomatis itu kan double ya, terjadi duplikasi. Kemudian kontraindikasi, obat yang dilarang malah digunakan. Kemudian indikasi tanpa obat, ada indikasi tapi tidak diobati, dan obat tanpa indikasi, ada obatnya tapi tidak sesuai dengan indikasinya. Itu adalah terkait masalah pemilihan obat. Yang ketiga adalah masalah dosis. Dosis ini ya bisa underdose atau overdose. Kalau underdose ini dosis terlalu rendah, kalau overdose itu dosis terlalu tinggi. Yang keempat adalah masalah penggunaan obat ya. Yang pertama adalah obat tidak diminum, dan yang kedua obat yang diminum salah. Itu adalah masalah penggunaan obat. Yang kelima interaksi obat. Interaksi obat ini ada interaksi potensial ya. Potensial itu kan yang diperkirakan ya terjadi. Jadi dia interaksi obat ini maksudnya DRP yang potensial, tidak aktual ya. Nah, kalau sudah terjadi itu bisa jadi aktual. Kemudian manifestasi dari interaksi. Kemudian yang terakhir dari DRP atau masalah terkait obat, di poin lainnya atau other ini adalah pasien tidak puas dengan terapi walaupun menggunakan obat benar. Maksudnya itu obatnya sudah benar tapi misal menggunakan anti nyeri, tetapi nyerinya masih terasa. Kemudian kurangnya kesadaran akan kesehatan dan penyakit. Kemudian keluhan tidak jelas, diperlukan klarifikasi lebih lanjut.
dan kegagalan terapi. Alasan tidak diketahui. Ada alasan lain-lain yang menyebabkan kegagalan dari terapi tersebut.